Assalamualaikum, ketemu kembali dengan Teteh Sari Turki di sini. Pada kesempatan kali ini, Teteh berharap semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tidak kurang suatu apapun dan dalam keadaan sehat. Tak terasa 1 bulan lamanya Teteh tidak membuat video baru untuk kalian semuanya. Dan pada kesempatan kali ini, Teteh ingin mengucapkan mohon maaf banget untuk teman-teman semuanya yang sudah rela mengirimkan saran, juga pesan yang maaf banget belum bisa Teteh bales semuanya. Teteh nggak lupa, cuman sebulan ke belakang ini Teteh benar-benar harus istirahat total dikarenakan Teteh terkena COVID-19. Jadi Teteh sangat berharap kalian mau memaklumi dan bisa mengerti kondisi Teteh. Tapi alhamdulillah hari ini Teteh sudah sehat seperti sedia kala, dan insya Allah akan Teteh balas semua pesan-pesan kalian, dan juga Teteh akan membuat video-video baru yang menarik dan semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. COVID-19, satu penyakit yang sedang berada di dunia dan semua orang sangat takut dan menghindari dari COVID-19. Saya sudah mengikuti protokol kesehatan dan juga beberapa prosedur yang seharusnya saya pakai karena sangat ketatnya dunia pekerjaan saya. Semuanya sudah saya lakukan, tetapi tetap saja saya terkena COVID-19. Akhirnya saya terkena COVID-19. Jadi pada video kali ini izinkan saya dan teman-teman saya, karena saya tinggal dengan 6 tenaga kerja Indonesia yang satu apartemen, satu perusahaan juga, dan kami juga dinyatakan positif COVID-19 dengan 3 gejala yang berbeda. Satu teman saya yang memang awalnya sudah sakit harus dirawat di rumah sakit karena dia parah. Kemudian kami yang berlima harus karantina mandiri di rumah dengan gejala juga yang berbeda. 4 orang kebetulan mereka termasuk orang tanpa gejala, walaupun di karantina mandiri tapi mereka bisa beraktivitas seperti biasa. Berbeda dengan saya karantina mandiri dan tidak bisa keluar dari kamar karena kebetulan kondisi saya sedikit parah dari mereka dan hampir menyamai teman saya yang memang parah yang harus dibawa ke rumah sakit. Jadi di sini kami ingin berbagi cerita, kami ingin sharing bagaimana kami bisa terkena COVID, bagaimana gejala-gejala awal terkena COVID-19, dan bagaimana perjuangan saya dan teman saya yang dirawat di rumah sakit itu pada saat masa-masa kritis kami, dan kemudian bagaimana cara penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah Turki kepada kami, kemudian bagaimana kuatnya persaudaraan, persahabatan di antara kami, kemudian juga penuh air mata, penuh drama, dan bagaimana kuatnya tali silaturahmi warga negara Indonesia yang berada di Turki. Jadi jangan lupa ikutin terus kelanjutan videonya ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Cukup kami saja yang terkena COVID-19 dan kami tidak berharap siapapun terkena COVID-19 lagi setelah melihat video kami. Semoga bagaimana cara-cara kami menanggulangi penyakit COVID-19 ini dapat bermanfaat untuk kalian semuanya. Jadi jangan lupa subscribe dulu ya. Subscribe, like, komen, juga bantu share tentang informasi ini. Semoga bermanfaat untuk orang banyak. Baiklah, Teteh akan menceritakan sedikit kronologi bagaimana terjadinya COVID-19 kepada kami. Jadi sebetulnya ada satu teman saya yang memang sedang sakit sekitar 4 atau 3 hari. Karena tidak kunjung membaik, makanya perusahaan kami menyuruh dia untuk tes COVID. Akhirnya dia tes COVID pada hari Kamis dan hasilnya biasanya besoknya, yaitu hari Jumat. Dan hari Jumat itu saya bekerja seperti biasa, dan pada siang harinya teman saya datang dan memberitahukan kepada saya untuk pulang karena kita harus karantina mandiri. Karena ternyata hasil dari swab teman saya itu dia positif COVID-19. Akhirnya kami karantina mandiri sambil menunggu dokter untuk menswab kami di rumah. Ağlayın, ağzınızı açın. Santai. Evet.
Değil şimdi. Tamam. Şimdi burnunuzdan alacağım. Kafanızı kaldırın. Lemasin teh, biar nggak. Okey. Tamamdır. Şurası. Saya keluar. Ayo, gimana? Pada Jumat siang kami di swab dan hasilnya itu hari Sabtu. Dan ternyata pada malam harinya setelah di swab, saya merasakan sakit di hidung saya tidak bisa bernafas. Dan saya pikir itu mah mungkin karena di swab, karena nggak biasa di swab, itu pertama kali saya di swab mungkin jadi sakit, saya pikir gitu. Karena sebelumnya saya tidak merasakan sakit apapun. Nah, di situ saya cuman mengoles-oleskan obat saja dan akhirnya sebelah bisa bernapas, sebelah enggak, sebelah bisa bernapas dan sebelah enggak. Pada malam harinya saya merasakan demam, saya pikir biasa saja gitu karena pengaruh dari hidung. Akhirnya saya mencoba obat apotek seperti biasa. Nah, siangnya pun saya merasakan kok panas saya nggak turun-turun. Padahal sudah minum obat gitu. Dengan dosis yang biasanya 1, saya minum 2. Karena saya pikir pengen cepet sehat gitu. Ternyata juga tidak membuat saya membaik. Dan pada hari Sabtu sore, saya mulai terasa susah menelan di sini. Di tenggorokan itu mulai susah menelan. Dan lidah saya serasa pahit gitu. Saya bingung loh, kemarin nggak kenapa-kenapa gitu. Kok cepet banget perubahannya gitu. Dan hari Sabtu itu sebetulnya saya libur dan saya sudah ada janji dengan Nurul untuk pergi jalan-jalan. Akhirnya Nurul telepon saya, kenapa nggak datang? Pada waktu itu saya bilang saya sakit, demam gitu. Akhirnya oke lah gitu. Dan pada hari Minggunya Nurul tuh telepon saya gimana keadaannya gitu. Saya bilang tambah parah karena kondisi saya tambah panas. Kemudian saya mulai susah nelen. Kemudian saya nggak mau makan gitu karena semua nggak ada terasa gitu. Dari situ saya berpikir jangan-jangan gitu. Nah, saya menyembunyikan sakit saya kepada keluarga saya maupun kepada teman-teman saya. Jadi yang tahu kita sakit COVID-19 itu. Awal mulanya saya tidak memberitahukan tentang sakit saya ini kepada orang lain ataupun kepada keluarga. Jadi cukup kita-kita saja yang satu rumah yang tahu. Sampai akhirnya saya harus memberitahukan kondisi saya kepada seseorang. Saya memberitahukan kepada teman saya Nurul dan suaminya Mustafa B. Saya positif COVID. Karena saya memerlukan obat-obatan, juga buah-buahan, makanan yang harus dibawa dari luar ke dalam. Sedangkan saya kan sedang di karantina, saya nggak bisa keluar dari rumah gitu. Jadi dialah yang rajin membawakan makanan kepada saya selama saya sakit. 2 hari sekali dia dan suaminya membawa makanan dan menaruhnya di depan pintu. Terima kasih banyak untuk Nurul sama Mustafa B ya. Dan pada suatu malam sekitar pukul 2 atau pukul 3 pagi, badan saya berkeringat seperti mandi. Padahal kondisi pada saat itu saya kan pakai kaos kaki, terus kemudian semua tertutup juga pakai jaket. Pada hari-hari biasa itu bahkan kurang karena kita masih harus ditambah selimut gitu. Pada saat itu saya bingung loh, kok sampai keluar keringat, kemudian suhu badan saya dingin. Yang teringat pada saat itu saya bilang alhamdulillah ya Allah, saya sembuh gitu. Saya pada saat itu saya berpikir alhamdulillah saya sembuh gitu. Ternyata itu awal dari saya akan mengalami sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi pada saat itu setelah selesai itu siangnya menjelang sore badan saya mulai terasa demam kembali. Demam kembali, terus saya coba cek suhu tubuh saya sekitar 38, sekian, 38,7 kalau nggak salah. Loh, kok hangat banget, saya bilang gitu. Karena teman saya kan, saya coba kontak sama Nurul bilang, coba cek suhumu gitu. Terus aku cek, ternyata sekitar 38,9. Saya bilang, oh iya bener berarti kamu hangat, katanya gitu. Setelah itu, saya coba tiduran. Karena kondisi pada saat itu memang obat sudah habis yang dari dokter. Saya kemudian coba tiduran biar enakan. Nah, dari situ saya mulai terasa badan saya coba tiduran pada waktu itu. Kemudian perlahan-lahan semua badan saya itu ngilu-ngilu banget. Seperti kayak pokoknya ngilu seperti mau lepas semuanya. Gerak dikit udah sakit sekali. Kemudian pada malam harinya kaki saya
Perlahan-lahan yang kanan itu tidak bisa saya gerakan sama sekali. Dari telapak terus maju ke atas sampai ke paha. Sama sekali itu susah banget bergerak. Saya bilang, loh kok kenapa gitu. Mungkin sakit biasa, tuh saya coba pijit-pijit aja, kasih balsem. Ternyata itu tidak mengurangi. Tetap saja saya tidak bisa bergerak. Dan perlahan-lahan kaki kiri pun tidak bisa saya gerakkan. Dan pada kondisi saat itu saya sendirian di kamar karena semua pun sama sedang COVID-19. Saya cuma berdoa, ya Allah, apalagi nih gitu, gejala apalagi nih gitu. Karena saya tidak tahu bahwa COVID itu sampai nggak bisa bergerak sama sekali. Saya pikir, mungkin saya kecapean selama ini, saya pikir, jadi saya perlu istirahat. Terus sama sekali nggak bisa digerakkan sampai akhirnya ke pinggang ini nggak bisa sama sekali digerakkan. Di situ saya baru ingat, ya Allah, apakah saya harus meninggal malam ini? Saya terfikirnya, mungkin saya mati malam ini gitu. Dari situ saya cuma bisa berdoa, ya Allah gitu, sembuhkan saya gitu. Terus kemudian kan ada perbedaan waktu antara Indonesia sama Turki. Jadi kalau pada malam hari di Turki berarti siang di Indonesia. Kebetulan anak saya telepon, ibu saya telepon gitu. Anak saya mah kuat mah gitu. Ade nunggu di sini gitu. Anak saya bilang, kita nunggu semua di Indonesia gitu. Kemudian mama saya juga SMS. Dia bilang, anak king gitu, pakai bahasa Sunda. Anakku pasti kuat gitu. Akan banyak orang yang mendoakan kamu pasti sembuh gitu. Jadi saya cuma bisa berdoa, saya cuma bisa zikir sama Allah, ya Allah cepat sembuhkan saya. Saya ingin bangun, saya ingin sehat gitu. Itu terus sampai saya ngerasa ngilu luar biasa di kaki saya sebelah kanan. Saya sakit sekali di situ. Kemudian saya cuma bisa berdoa aja, ya Allah sembuhkan saya. Nah kebetulan pada malam itu juga salah satu teman saya juga telepon menanyakan kondisi saya, dan dia menelpon dokternya. Akhirnya dia telepon saya, dan besok paginya dia mengirimkan obat untuk saya. Pada paginya saya coba untuk bangun, tetap nggak bisa, kaki saya lemes sekali walaupun tidak sesakit waktu malam. Kemudian saya coba minum obat yang dikasih sama teman saya dari dokter, itu tetap saya nggak bisa bangun. Tapi tetap saja saya belum bisa bangun karena badan saya lemes walaupun sudah tidak sesakit lagi waktu malam harinya. Terus mama saya terus-terusan telepon, berdoa dan sebagainya, dan beberapa teman pun rutin setiap hari telepon saya, yang membuat saya kuat dan termotivasi untuk sembuh, termasuk salah satunya Nurul. Saya pikir Nurul aja yang cancer, yang setiap hari ke dokter, bahkan bisa mengantar makanan untuk saya pikir saya sakit, memang saya sakit COVID, mungkin ya memang penyakit baru ya. Saya pikir saya harus lebih kuat dari Nurul. Masa Nurul aja yang cancer, yang bahkan sekarang dia pun masih cancer, masih rajin operasi dan sebagainya, dia kuat. Saya pun harus lebih kuat dari dia, saya pikir gitu. Cuman itu motivasi saya, dan juga semangat dari teman-teman yang rajin telepon saya, mendoakan saya dan sebagainya. Dan pada saat itu saya pun sakit diare juga gitu. Selama 4 hari saya diare juga gitu. Jadi bisa dibayangkan bagaimana lemes. Saya juga harus pergi ke toilet. Saya bahkan pernah satu malam saya nggak bisa jalan. Saya merangkak ke toilet karena toiletnya ada di luar. Saya merangkak ke toilet dalam satu malam. Dari dipikir di situ saya, ya Allah tolong saya, beri kekuatan, saya harus sembuh. Saya ini ada di negeri orang, saya harus sembuh dan saya harus kuat dan saya harus bisa pulang ke Indonesia. Saya pikir seperti itu. Dan alhamdulillah akhirnya pelan-pelan saya bisa bergerak. Walaupun lemes, saya tidak bisa duduk lama. Saya paling duduk cuma 5 menit gitu. Udah lebih dari itu saya pasti sesak nafas. Saya coba untuk bangun dan sering melakukan tidur ataupun duduk gitu. Pokoknya saya harus bergerak, nggak harus selalu tidur terus. Tapi kadang-kadang saya hanya kuatnya duduk tuh hanya 5 menit saja gitu. Kalau lewat dari itu, lewat 10 menit atau bahkan lebih udah nggak bisa. Karena pasti napas saya
seperti itu, saya langsung nafasnya sesek gitu, karena mungkin duduk saya sendiri bingung. Walaupun saya tidur, posisi saya pasti harus miring ke kanan aja. Kalau nggak terlentang ya miring ke kanan. Kalau saya coba merubah posisi ke sebelah kiri, pasti saya dijamin saya pasti sesek nafasnya, batuk gitu. Batuk yang diakhiri dengan sesak nafas gitu. Saya berpikir pada saat itu mungkin pengaruh dari batuk yang membuat saya sesak nafas gitu. Makanya kan teman saya bilang, "Teh, ayo ke rumah sakit aja, kita panggil ambulan" gitu. Dan manajer saya pun nanya kabar saya, dan dia bilang kalau memang sesak nafas, kamu harus segera telepon ambulan dan pergi ke rumah sakit gitu. Tapi saya bilang enggak, ini mungkin batuk yang bikin saya sesak nafas, saya bilang gitu. Pokoknya saya nggak mau pergi ke rumah sakit, saya nggak mau pergi ke rumah sakit pada waktu itu. Jadi saya tidak bisa melakukan aktivitas yang banyak atau bergerak yang leluasa karena saya sesak nafas. Jadi batuk, tapi ujungnya pasti saya tersengal-sengal napas saya gitu. Dan saya tanya, itu sesek kali ya gitu. Iya teteh, itu sesek teh gitu. Itu terjadi 2 hari, Jumat dan Sabtu. Kemudian 3 hari, cuman Jumat Sabtu itu sangat intensif saya sesek gitu. Sampai teman-teman saya bilang, "Teh, sesek kan?" gitu. "Iya," aku bilang gitu. Akhirnya teman saya masuk ke kamar, Dona, dan tanya, "Teh gimana?" gitu. "Mau ke dokter aja ya?" gitu. "Panggilin ambulan," gitu dia bilang. "Kayaknya teteh sesek deh gitu, udah parah," gitu. Saya bilang iya gitu. "Cuman tolong dah kalau sampai besok sore, berarti sampai Minggu sore saya nggak sembuh, masih sesek, ya udah saya nyerah aja, hari Senin saya mau dibawa ke rumah sakit," gitu. Karena pada saat itu pun manajer saya telepon saya terus, "Ayo panggil ambulan, kamu jangan di rumah, nanti kenapa-kenapa karena udah sesak," katanya. "Kamu udah ke rumah sakit aja." "Enggak," saya bilang, "iya udah, nanti hari Senin," saya alasannya gitu. Padahal saya ya berusaha aja dengan berdoa atau dengan minuman-minuman, jamu-jamu. Saya bilang, aduh mudah-mudahan saya sembuh. Dan alhamdulillah Allah berkata lain, tidak mau saya ke rumah sakit. Kemudian pada hari Minggu itu saya kan walaupun sakit kan biar nggak boring, saya sering lihat YouTube, media sosial gitu. Dan kebetulan pada hari Minggu itu ada training ISQ tentang vaksin hati. Walaupun saya sambil berbaring karena kondisi saya kan kalau duduk lebih dari 10 menit saya nggak bisa. Saya sesak nafas, saya tiduran sambil nonton training itu, dan alhamdulillah sampai selesai gitu. Saya bisa duduk, bisa bergerak, dan alhamdulillah sampai sekarang saya sembuh, tidak kurang suatu apapun. Gejala-gejala COVID yang kemarin itu sudah nggak ada, jadi alhamdulillah saya sudah sembuh sekarang. Nah, seperti teteh tanggal 13 kan teteh dites, kemudian tanggal 14 keluar hasilnya buat teteh positif. Nah, di aplikasi yang ada di handphone teteh itu dikasih tulisan, tapi pakai bahasa sini ya, buat teteh itu positif COVID, jadi harus karantina mandiri gitu. Pokoknya di situ di aplikasi itu disebutkan bahwa teteh positif COVID, jadi otomatis kan teteh nggak bisa kemana-mana. Nah, setelah itu dokternya itu telepon ke teteh dari Beledie Mahalesi kalau nggak salah gitu. Mungkin kalau di Indonesia kecamatan atau dinas kesehatan. Dia nelpon kemudian menanyakan tentang biodata, kemudian alamat, dan dia mengantarkan obat COVID-nya langsung ke rumah. Karena kita kan otomatis lagi di karantina jadi nggak bisa keluar. Dan dia memberikan obat ke teteh untuk 5 hari dengan cara peminuman yang berbeda dengan teman teteh. Nah, pada saat itu pada hari pertama pagi dan malamnya itu teteh harus minum 8 pil, pagi 8, malamnya 8. Kemudian pada hari kedua sampai hari kelima, pagi malamnya cukup pagi 3, malam 3 sampai selesai. Dan selama 5 hari dokter itu telepon cek tentang kondisi. Karena berhubung memakai bahasa Turki saya nggak ngerti dan cari aman, saya bilang ewet gitu aja. Jadi saya memberitahukan kondisi saya, oke, udah lumayan gitu. Karena kadang-kadang mereka telepon saya juga nggak keangkat dalam kondisi saya tidur ataupun mungkin nggak kedengeran. Kemudian setelah 5 hari selesai, kemudian dia nelpon 2 hari sekali. Dan pada akhirnya hari ke-13 apa ke-10 saya lupa, 182 telepon 2 kali. Yang pertama nanya biodata dan sebagainya. Terus hari terakhir dia menyebutkan oke, karantina mandirinya sudah kita buka gitu. Dan otomatis aplikasi yang ada di handphone pun sudah berubah dengan tulisan sini otomatis bahwa kita sudah
negatif atau kita sudah tidak berisiko lagi. Jadi otomatis setelah itu dibuka oleh pemerintah Turki, otomatis teteh baru bisa melakukan aktivitas keluar, mempergunakan alat transportasi atau ke bagian atau ke tempat-tempat umum. Karena beda, saya bisa di aplikasi saya sudah tidak riskan, tapi teman saya ada beberapa yang masih tertutup, jadi mereka tidak bisa keluar rumah. Seperti itu cara penanganan dari pemerintah Turki, dan ini sangat luar biasa untuk saya, sangat membantu, dan ini sangat bagus, dan semoga bisa ditiru oleh Indonesia, karena ini sangat memudahkan untuk penderita COVID untuk selalu diam di rumah. Jadi petugas yang datang untuk memberikan obat kepada masyarakat yang memang melakukan karantina mandiri. Nah, sekarang saatnya teteh memberitahukan kepada kalian apa aja yang teteh minum pada saat teteh sakit kemarin, selain tentunya obat dari dokter. Yang teteh lakukan setiap bangun tidur, teteh kumur-kumur dengan air hangat yang dicampur dengan garam. Teteh campur air hangat 1 gelas, teteh campur dengan 1 sendok teh garam. Kenapa? Karena air garam yang dicampur dengan air hangat itu sangat bagus untuk menghilangkan kuman-kuman yang ada di tenggorokan dan di mulut. Jadi teteh malah sengaja suka ditelen. Begitu ditelen kan mual, akhirnya teteh muntah. Pada saat kemarin waktu sakit itu, pada saat muntah itu biasanya keluar darah yang kecoklat-coklatan. Tapi sekarang alhamdulillah karena sudah sembuh, begitu muntah itu hanya keluar air aja. Setelah itu teteh melakukan rebusan rempah-rempah Turki. Tapi pada saat akan diminum, teteh campur madu dan dicampur jeruk lemon agar agak sedikit seger-seger. Nah, setelah itu teteh juga selalu meminum rebusan jahe yang dicampur dengan madu juga jeruk lemon. Selain hangat ke badan juga seger, dan itu sangat membantu untuk pasien COVID yang sering batuk kering seperti teteh kayak kemarin. Nah, setelah itu biasanya teteh selalu meminum minuman yang hangat dan selalu memakan makanan yang hangat. Jadi tidak pernah sampai sekarang meminum atau makanan yang sudah dingin. Karena itu biasanya selain tidak enak, biasanya apa ya? Ya, karena selama sakit itu, karena COVID-19 itu kalau kita meminum yang hangat-hangat itu tuh bagus. Biasanya kuman-kumannya akan mati. Kemudian, teteh melakukan terapi kayu putih. Seperti ini. Jadi teteh melakukan 3 langkah terapi dengan kayu putih, dan itu teteh sangat percayai sangat bagus. Jadi pertama-tama teteh merebus air panas, kemudian teteh kasih wadah kecil, kemudian itu teteh kasih 5 tetes kayu putih. Setelah itu kan kalau panas itu kan keluar uapnya ya, uapnya tuh jadi wangi kayu putih, ya teteh isep uapnya. Lama-lama kan agak dingin gitu, tapi kan tetap keluar kayu putihnya, teteh simpan di pojokan, jadi wangi kayu putihnya tetap ada di kamar, jadi bagus untuk udara juga. Setelah itu biasanya teteh menyiapkan 1 gelas air hangat dan teteh kasih ini 3 tetes. Setelah itu teteh minum. Pertama-tama pada saat teteh minum itu mulutnya tuh panas banget dan ditelan tuh anget gitu. Tapi sekarang lambat laun jadi enak, jadi ketagihan. Teteh selalu minum itu, jadi minum air anget yang dikasih kayu putih itu enak banget ke tenggorokan dan ke dada itu anget. Dan itu benar-benar ampuh untuk yang sakit batuk yang teteh alami selama ini. Kemudian setelah itu teteh akan mengambil tisu yang kecil aja, kemudian ujung dan ujungnya kita gulung sampai gulungannya kecil banget. Setelah itu ujung dan ujungnya itu teteh kasih kayu putih, jadi nggak usah semua, cuman ujung-ujungnya aja kasih kayu putih. Setelah itu dimasukin ke lubang hidung dan teteh tiduran. Cukup 5 menit aja. Itu teteh rutin lakukan pada saat kemarin teteh sakit. Cuman sekarang udah enggak. Tapi kalau minum kayu putihnya teteh masih tetap lakukan karena kadang-kadang sekarang udara dingin biasanya batuk. Kemudian teteh tidak pernah memakan makanan yang dingin. Jadi itu salah satunya selain dari obat yang teteh lakukan, dan alhamdulillah itu sangat membantu banget. Dan kita perbanyaklah makan buah-buahan dan jangan lupa minum vitamin
yang vitamin C terutama dan vitamin tentang imun dan sebagainya, itu sangat membantu. Dan itu yang langkah-langkah yang Teteh lakukan selama ini dan alhamdulillah membuahkan hasil. Teteh yang mengucapkan terima kasih banyak untuk mamaku tersayang, anak-anakku, juga keluargaku, juga kepada teman-teman, kepada Yuni, Jessica, Ima, Dona, juga Gusti, kemudian Nurul dan suaminya Mustafa B yang sudah mau 2 hari sekali mengirimkan makanan untuk saya, kemudian untuk MII, kemudian untuk Majelis Taklim Anissa, kemudian untuk ISQ Pak Rigi Nanja, terima kasih. Kemudian untuk Coach Bayu, Bunda Heti, Mbak Sarita Gati, kemudian Mbak Lina Ozdemir, Mbak Siti. Kemudian yang menarik adalah Mbak Sally beserta Ibu. Terima kasih banyak atas teleponnya, saya kaget banget. Kita hanya bertemu 2 kali, tapi Mbak Sally sangat luar biasa. Terima kasih atas dukungan dan doanya untuk saya. Hanya gara-gara sebuah risoles. Di sini saya bisa mengambil kesimpulan bahwa persaudaraan, persahabatan itu tidak usah diukur dengan berapa banyaknya kita bisa bertemu, tetapi berbuatlah baik sekecil apapun itu untuk orang lain tanpa menginginkan balasan. Dan balasannya biarlah Tuhan yang membalas, dan bisa saya buktikan sekarang pada saat saya sakit, sangat luar biasa telepon saya tidak pernah berhenti, doa dan dukungan dari orang-orang yang saya sayangi. Terima kasih banyak, semoga ini jadi pembelajaran untuk kita semua. Penyakit COVID itu memang ada dan nyata, tidak bisa kita hindari, tapi kita persiapkan diri untuk menghadapinya. Dengan COVID-19 ini, walaupun sesuai dengan protokol yang ada, kemudian kita menjaga jarak, memakai masker, kemungkinan untuk terkena itu sangatlah besar. Di saat kita terkena, sebaiknya persiapkan mental, hati, keyakinan bahwa kita harus mengingat hal-hal yang positif, karena itu akan menimbulkan rasa bahagia, menimbulkan imun kita bertambah, sehingga daya tahan tubuh kita akan cepat pulih. Jadi semoga ini menjadi pembelajaran untuk kita semua dan akan diambil hikmahnya, dan yang buruknya jangan diikuti. Terima kasih banyak, dan jangan lupa tonton tentang sharingnya Teteh dengan salah satu teman Teteh yang terkena COVID-19 dan harus dirawat di rumah sakit. Jangan lupa subscribe, like, komen, juga bantu share tentang informasi ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya.